Halo, masih dalam channel beriska.com. Oke teman-teman, kita akan membahas lanjutan tutorial 1 Fisika Dasar 1A di ITB. Oke. Pertanyaan nomor 3 teman-teman. Oke. Nah, ini ada 3 lintasan teman-teman. Lintasan 1, 2, 3. Oke. Nah, katanya lintasan ini merupakan sebuah bola yang ditendang di tanah ya. Oke. Ini geraknya parabola teman-teman. Jadi konsep ini tentang gerak parabola. Oke. Apa pertanyaannya? Urutkan dari yang terbesar, itu pertanyaannya. Oke. Apa yang diurutkan? Yang pertama waktu tempuh, yang kedua komponen kecepatan awal arah vertikal VOY, berarti yang C komponen kecepatan arah horizontal Vx, dan D laju awal V0. Oke, kita jawab nomor A dulu ya. Yang nomor A. Nah, waktu tempuh. Nah, teman-teman pasti akan menduga ya, sebagian besar mahasiswa akan menduga waktu tempuh yang terbesar adalah lintasan 3. Jadi nanti teman-teman akan nulisnya seperti itu. T3 besar dari T2, lulus dari T1. Pasti seperti ini. Namun kenyataannya atau bahkan teman-teman itu kurang beruntung gitu ya. Kurang tepat gitu. Kenapa? Karena di sini ada jebakan Batman, teman-teman. Kenapa jebakan Batman? Ini lihat teman-teman. Nah, ini ketiga lintasan ini, lintasan si bola ini menyentuh titik tertingginya dia sama teman-teman ya. Berarti Y maksimumnya adalah ketiganya sama, Y maxnya adalah sama teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa langsung menebak, oh kalau jarak terjauhnya adalah paling jauh berarti waktunya paling lama gitu. Dan enggak seperti itu teman-teman. Nah, berarti kita lihat hubungan Y maksimum dengan waktu teman-teman. Waktu pada saat titik maksimum kita bisa dicari dari VY ya. VY nya di titik maksimum itu 0 teman-teman. Sehingga kita dapatkan VY sama dengan V0Y min GT teman-teman. Oke, jadi 0 sama dengan V0Y min GT. Jadi T nya nemu nih, V0Y per G teman-teman. V0Y itu V0 sin kan. V0Y itu kan V0 sin alpha per G. Nah, gitu. Nah, ini. Ya udah, kita cari Y maksimumnya. Berarti Y max itu pada saat VY nya 0 juga sama VY kuadrat V0Y kuadrat min 2GY. Nah, ini kan 0. Nah, gitu kan. Min 2GY. Oke, terus dulu. Berarti Y maksimum adalah V0Y kali V0Y per per G. Nah, ini per 2 di sini. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang ini akan saya ganti jadi waktu. Ini kan waktu nih V0Y per G. Jadi saya punya hubungan ini teman-teman. Nah, Y maksimumnya. Berarti gimana? Y maksimumnya adalah sama ketiganya. Artinya waktunya sama karena berbanding lurus. Nah, udah dijawab dong. Berarti urutannya adalah apa teman-teman? Urutannya sama semua. Berarti A-nya adalah sama semua. Jadi tidak ada yang terbesar teman-teman. Oke, nomor B. Nah, nomor B, komponen kecepatan awal arah vertikal. Berarti pertanyaannya adalah VOY. Ini adalah VOY. Nah, teman-teman kita lihat dari Y max aja. Yang ini. Y max itu berbanding lurus dengan T, berbanding lurus dengan V0Y juga, teman-teman. Nih V0Y. Berarti kalau Y maxnya sama, V0Y gimana? Sama juga, teman-teman. Oh, berarti sama juga. Sama semua. Oke, seperti itu. Nomor C. Nomor C gimana? Komponen kecepatan arah horizontal. Komponen kecepatan arah horizontal itu adalah Vx, teman-teman. Jadi ini pertanyaannya adalah Vx. Vx itu dia konstan di mana-mana ya. Jadi Vx itu sama di setiap titik untuk satu lintasan itu sama dengan V0 cos alpha. Nah, Vx itu karena GLB dia arah sumbu X. Sumbu X itu nanti menyebabkan X ya. X itu adalah nanti jangkauannya teman-teman. Berarti X adalah Vx dikali T. Oke. Nah, Vx ini berarti adalah V0 cos alpha. Nah, gitu kan, dikali T atau berarti jangkauannya X max berhubungan dengan ini Vx karena T di sini mah kan 2 kali T puncak ya. Jadi ini nanti 2 kali T puncak. Nah, kita ingin mencari hubungan aja X max dengan Vx. Karena berbanding lurus nih. Karena T-nya kan sama semua, 2 kali titik puncak T-nya sama. Berarti kita abaikan yang ini. Berarti hubungan
hubungannya adalah X max dengan V0x yang berbeda. Nah Vx nya itu hubungannya dengan X max. Kalau X max yang terbesar itu 3. Oh berarti yang Vx nya juga sama dong, berarti berbanding lurus. Kalau X max nya besar, Vx nya juga besar. Berarti urutannya adalah 3 dulu, oke, 2, kemudian 1. Oke, itu untuk menjawab Vx nya. Kemudian nomor D. Nomor D itu laju awal. Laju awal itu V0. V0 itu nanti dia resultan dari komponen Vx, V0x kuadrat ditambah V0y kuadrat. Nah, dari awal, yang awal teman-teman udah tahu. Nomor B itu apa sama semua? V0y nya sama nih. Nah ini sama nih. Yang ini sama. Nah berarti tinggal V0 itu bergantung sama V0x. V0x sudah dijawab barusan nomor D, bahwa V0x yang 3 lebih besar. Berarti urutannya sama, 3, 2, 1. Ini jawabannya teman-teman. Untuk menjawab nomor 3. Ini jawabannya. Oke, silakan dicatat ya. Oke. Nomor 4. Oke. Nomor 4 masih tentang gerak parabola, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Sebuah bola dilempar dari tanah dengan laju awal dan sudut elevasi tertentu. Oke. R-nya jangkauannya nih. R-nya bukan sumbu Y, bukan. R itu adalah ininya, misalkan dia dilempar gitu dari sini awal ke titik akhir, berhenti jatuh lagi ke tanah. R itu adalah jangkauan X maksimum. R itu adalah X max-nya, teman-teman. R itu ya. Nah, hubungannya apa? Pertanyaannya, urutkan titik di grafik mulai terbesar dari waktu tempuhnya total. Waktu tempuh dari mana? Dari titik A ke titik B. Nah, kira-kira waktu itu hubungannya dengan apa, teman-teman? Waktu itu dapat dicari dari mana? Nah, itu akan memudahkan mencari nomor A. Oke, nomor A. Oke. Berarti waktu tempuh. Nah, waktu tempuh dari T A ke B itu, teman-teman, itu sama dengan 2 kali T di puncak. Nah itu teman-teman udah paham kan? T puncak itu pada saat T di titik tertinggi, T Y nya maksimum. Saat T Y maksimum. Nah di Y maksimum itu kita tahu bahwa VY nya sama dengan 0. Nah berarti kalau VY sama dengan 0 kita dapat T nya, teman-teman. Nah berarti VY maksimum itu V0Y min GT. Nah ini teman-teman 0 ya. Berarti VOY sama dengan GT. Nah berarti T puncaknya berapa? V0Y per G, teman-teman. V0Y. Nah seperti ini. Oke. Nah berarti waktu tempuh bolanya berarti TAB. Berarti TAB adalah 2 kali ini VOY, V0 sin alfa per G. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, berarti waktu tempuh itu berkaitan dengan alfa atau theta 0 di sini ya. Berarti saya ganti jadi theta 0. Nah, kalau TAB-nya pengen besar, berarti si variabel sin-nya harus besar. Berarti sin theta 0-nya harus besar, teman-teman. Nah, kalau sin theta 0 besar, berarti theta-nya 0. Theta 0-nya gimana? Theta 0-nya ikut besar juga, karena sin 90 itu sin 0 kecil, nanti sin 90 itu besar, teman-teman ya. Oke, berarti theta 0-nya harus besar juga. Berarti bisa ditebak tuh jawabannya yang mana waktu tempuhnya. Berarti jawabannya adalah gimana? Yang terbesar theta 0-nya, udah ketebak, berarti C B A. Nah, ini teman-teman, C B A. Nah, seperti itu ya. Ini untuk menjawab nomor A. Nah sekarang laju bola di ketinggian maksimum. Oke. Sebelah sini aja ya. Nah, laju bola di ketinggian maksimum. Oke. Teman-teman, di ketinggian maksimum, oke, di Y maksimum itu VY nya sama dengan 0. Berarti laju bolanya gimana? V-nya adalah akar kayak tadi ya. VY komponen Y kuadratin Vx kuadratin. Tapi VY nya 0. Berarti V-nya adalah berhubung dengan Vx-nya aja, teman-teman. Vx itu apa? Vx adalah V0 cos alpha. Nah, berarti V-nya laju di situ berhubungan dengan cos, teman-teman. Nah, kalau V-nya pengen yang terbesar, berarti cos-nya juga harus besar.
V-nya besar, cos-nya juga besar. Nah, teman-teman tahu kalau cos alfanya besar, berarti sudutnya harus kecil atau harus besar? Maksimum cos itu 1, nilainya 0, kecil. Berarti kalau dia pengen besar, berarti sudutnya si alfanya harus kecil. Oke, berarti kita cari tetanya adalah dari yang terkecil, teman-teman. Tetanya kecil. Berarti jawabannya adalah yang terkecil apa? A, teman-teman. Oh, dari A, kemudian B, kemudian C. Udah, itu jawabannya, teman-teman. Nah, ini jawabannya. Oke, mudah-mudahan membantu teman-teman memahami fisika dasar di TPB ITB, khususnya di menjawab tutorial ya di pertanyaan ini. Nantikan video-video selanjutnya untuk membahas tutorial nomor 5, begitupun tutorial soal-soal problem. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam bersih.com.